Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita selama bulan suci Ramadan, yaitu kajian tentang bab puasa yang dibahas di dalam kitab Ghayatul Munah karangan Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Kemarin setelah diisi oleh Al-Ustadz Mabruri, yang mana beliau membahas tentang syarat-syarat sahnya berpuasa, maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang syarat-syarat wajib berpuasa. Artinya syarat-syarat yang mana ketika syarat-syarat tersebut didapati pada seseorang, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa saja syarat tersebut? Yaitu syarat-syaratnya ada 5 hal. Yang pertama, syarat wajibnya puasa adalah dia harus seorang muslim. Kemudian selain seorang muslim, dia juga harus muslim dan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu yaitu orang yang balik dan berakal. Nah, bagaimana balik? Balik itu kapan seseorang dianggap balik? Yaitu ketika mendapati 3 ciri, yaitu misalkan orang tersebut telah mencapai usianya 9 tahun, lantas dia bermimpi basah untuk seorang laki-laki misalkan. Maksudnya mimpi basah gimana? Bukan mimpi basah, mimpi kehujanan, tapi artinya di sini yaitu mimpi keluar mani. Di sini artinya seorang lelaki ketika dia sudah mencapai usia 9 tahun, lantas dia keluar mani, baik itu secara mimpi maupun bukan mimpi, artinya dalam keadaan bangun dia keluar mani, maka ini adalah tanda-tanda bahwa orang tersebut telah balik. Nah, itu bagi seorang lelaki. Lantas bagaimana untuk seorang perempuan? Maka jika seorang perempuan dia telah mencapai usia 9 tahun juga, kemudian dia mengeluarkan darah haid, maka perempuan tersebut dianggap sudah balik. Nah, andai kata anak laki-laki atau perempuan dia sudah usia 9 bulan, bahkan 10 atau lebih dari itu, tapi belum juga, yang laki-laki belum mengeluarkan mani, terus yang perempuan dia tidak mengalami haid, maka kapan dia dianggap balik? Yaitu ketika anak tersebut berusia 15 tahun ya. Jadi alamatul bulugh, tanda-tanda kebalikan itu ada kalanya dia mengalami keluar mani ketika usia 9 tahun bagi laki-laki. Nah, kemudian mengalami haid bagi perempuan. Nah, jika seperti itu maka dia sudah balik. Ini adalah termasuk salah satu syarat wajibnya untuk menunaikan ibadah puasa. Wajib baginya beribadah puasa. Nah, lantas syarat yang ketiga adalah disebutkan di dalam kitab Ghayatul Munah, itaqah. Maksudnya apa itaqah? Itaqah yaitu qudrah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di syarat selanjutnya disebutkan salah satu syaratnya adalah sihah, harus dalam keadaan sehat. Artinya apa? Nah, lantas artinya dia tidak dalam keadaan sakit yang sehingga membuatnya tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Nah, lantas apakah ada perbedaan antara itaqah, kemampuan melaksanakan puasa, dengan keadaan yang sehat? Bukankah
andai kata dia tidak sehat berarti dia tidak mampu. Artinya kalau dia sehat berarti mampu. Kenapa di sini dipisah antara itaqah atau qudroh di dalam melaksanakan puasa dipisah dengan syarat lainnya yaitu dalam keadaan sehat. Nah, karena ada kalanya orang itu dia sehat, ya, ada seseorang sehat akan tetapi karena usianya yang sudah rentan, usianya yang sudah tua, maka dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, disitulah perbedaannya. Orang keadaan sehat harusnya dia wajib puasa, namun karena tidak mampu melaksanakan puasa karena dia sudah berusia tua misalkannya, lanjut usia, maka dia nggak mampu untuk berpuasa. Maka di situ dia tidak wajib berpuasa karena tidak mampu melaksanakan puasa meskipun dia sehat. Atau gambaran lainnya, contoh lainnya, misalkan seseorang ini dia sehat, akan tetapi dia sedang melaksanakan safar atau perjalanan yang jauh. Maka orang yang sedang bepergian atau perjalanan jauh ini dia tidak mendapati kewajiban puasa. Boleh dia berpuasa dan boleh juga untuk tidak berpuasa. Akan tetapi andai kata orang yang musafir ini dia tidak berpuasa, maka dia wajib nanti mengqadha di hari lainnya di luar bulan Ramadan. Dan syarat yang kelima yaitu iqamah. Iqamah artinya apa? Dia seorang yang mukim. Artinya dia tidak sedang bepergian. Maka orang yang sedang mukim atau tidak bepergian, dia wajib untuk melaksanakan puasa. Beda halnya dengan orang yang sedang bepergian seperti yang saya jelaskan tadi itu ya. Baiklah. Sekarang coba kita bahas secara rinci satu persatu syarat-syarat wajibnya orang berpuasa. Ya, tadi sudah disebutkan ada 5 yaitu syaratnya Islam, dia harus orang muslim, harus mukallaf artinya balik dan berakal. Terus kemudian yang ketiga dia harus mampu, dalam keadaan mampu melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat harus dalam keadaan sehat, dan yang kelima harus dalam keadaan mukim atau bukan orang yang sedang bepergian. Nah, kenapa di sini disebut syarat wajibnya puasa? Karena ketika 5 syarat ini terdapat pada seseorang, maka orang ini wajib untuk berpuasa. Andai kata dia seorang muslim, mukallaf artinya balik dan berakal, lantas dia mampu untuk melaksanakan puasa, dia juga orangnya dalam keadaan sehat. Akan tetapi ada satu syarat yang tidak terdapat di situ, dia tidak sedang mukim, artinya dia sedang bepergian. Maka ketika dalam keadaan seperti itu gugur kewajiban baginya untuk berpuasa. Andai dia tetap berpuasa bagaimana? Boleh, tapi tidak wajib. Artinya dia boleh pada hari itu dia untuk meninggalkan puasa itu boleh. Akan tetapi nanti wajib untuk mengqadha di hari-hari selain hari-hari bulan Ramadan. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syartu wujubi khamsah fi bayani syuruti wujubi shaum. Penjelasan tentang syarat-syarat wajibnya berpuasa. Syartu wujubihi ay shaum Ramadan khamsatu asya. Ya, syarat wajibnya melaksanakan puasa Ramadan ada 5 perkara. Idza tawafarat wajaba shaum Ramadan. Nah, jika 5 syarat tadi ini didapati pada seseorang, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Apa itu? Ahaduha Islam. Salah satunya adalah orang tersebut harus seorang muslim. Walau fi ma madha, artinya apa? Meskipun dia muslimnya dulu misalkan, terus sekarang murtad misalkan, keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik misalkan. Nah, maka dia ada kewajiban berpuasa bagi seorang muslim. Artinya kalau yang wajib puasa ini orang muslim, fala yajibu ala kafirin asli, fala yajibu ala kafirin asliyin bima'na annahu la yutalabu bi fid dunya ya. Maksudnya apa? Artinya kalau yang wajib puasa tadi adalah seorang muslim, maka bagi orang kafir tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini bagi orang kafir asli ya. Artinya apa? Mulai sejak lahir dia memang seorang non muslim, maka dia nggak ada kewajiban berpuasa. Ini disebutkan
dia la yutalabu bihi fid dunya, tidak dituntut untuk berpuasa ketika di dunia. Wa in kana yutalabu bihi wa yu'aqabu 'ala tarkihi fil akhirah. Nah, meskipun nanti dia di akhirat tetap dituntut, artinya apa? Dituntut artinya tetap disiksa nantinya. Kenapa? Karena meninggalkan ibadah ini. Loh, dia nggak wajib puasa, tapi kenapa nanti dituntut? Iya, karena dia kafir. Dia disiksanya karena kafir, bukan muslim. Wala yasihu minhu in shamahu fi hali kufrihi. Dan andai kata atas orang kafir dia berpuasa, ya, menahan lapar dan haus dengan niatan berpuasa misalkan. Nah, bagaimana hukum puasanya ini? Maka tidak dianggap atau tidak sah puasanya, ya. Kenapa? Ketika dia seorang kafir lantas dia berpuasa, dia niat berpuasa tapi dia kafir. Nah, maka puasanya nggak sah. Kenapa? Li'imkanil ityan bihi bi an yaslama, ya. Karena kenapa dia puasa kalau dia nggak masuk Islam? Padahal mungkin untuk dia untuk misalkan masuk Islam dulu baru melaksanakan ibadah-ibadahnya orang muslim, yaitu berpuasa. Tapi dia nggak masuk Islam, tetap pada kekafirannya. Maka puasanya tadi andai kata dia kafir berpuasa, maka nggak dianggap puasanya atau nggak sah. Wala yajibu 'alaihi al-qada' ba'da al-islami targhiban lahu fil Islam kasail ibadat al-wajibah. Nah, andai kata seorang yang kafir tadi kemudian di suatu hari dia bersyahadat menjadi mu'allaf, masuk ke dalam Islam. Nah, apakah wajib baginya untuk mengqada' puasa yang ditinggalkan selama dia masih kafir? Nah, di sini disebutkan maka enggak wajib untuk mengqada' puasa-puasanya selama dia masih kafir tadi. Kenapa? Targhiban lahu fil Islam, untuk memberi dorongan yang lebih atau memotivasi dia untuk tidak, agar tetap semangat di dalam menjalani dirinya sebagai seorang muslim, tidak merasa tertuntut yang terlalu berat. Itu syarat yang pertama, yaitu harus seorang muslim. Andai kata, nah ini untuk kafir asli, ya. Adapun untuk orang yang murtad, ada orang Islam kemudian dia murtad atau keluar dari Islam, maka selama dia murtad tadi itu dia tidak wajib puasa pada hari itu. Namun itu tetap dihitung kelak ketika dia kembali kepada Islam, dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya selama dia murtad tadi itu. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua, wataniha taklif, artinya mukallaf, artinya balik dan berakal. Maka salah satu syarat yang kedua, syarat wajibnya orang itu harus berpuasa kapan? Ketika dia adalah seorang mukallaf, artinya orang yang balik dan berakal. Andai kata dia sudah balik tapi dia gak berakal, gila misalkan, ya, maka gak wajib baginya untuk berpuasa, harus mukallaf, balik dan berakal. Fala yajibu 'ala shaum, fala yajibu shaum 'ala sabiyyin wa majnunin wa mumma 'alaihi wa sakran. Maka kalau yang wajib puasa tadi adalah orang yang mukallaf, balik dan berakal, berarti bagi sobi atau anak kecil ataupun orang gila, orang yang mumma'ale pingsan atau sakron, orang yang mabuk, maka nggak wajib baginya seketika itu untuk berpuasa. Amma sobi wa mithluhu sobi ya sawa'un akana qabla tamyiz aw ba'dahu wal majnun fala yajibu alaihi la adaan wala qadaan. Nah, bagi orang anak kecil tadi yang belum balik, ya, dan orang gila ataupun ya anak kecil dan orang gila tadi itu, maka ketika dia nggak puasa, puasanya itu nggak wajib puasa ketika itu, dan juga nggak wajib mengqadha puasanya ketika sudah balik atau sudah sembuh dari kegilaannya, nanti nggak wajib. Nah, kenapa lirafil qalam anhum? Ya, karena tuntutan kewajiban puasa tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, fa fil hadis rufi'al qalamu an thalathah. Ya. Maka rufi'al qalam itu artinya
taklif atau tuntutan kewajiban ya beribadah itu diangkat dari 3 orang. Siapa saja? Dari orang gila ya. Terus kedua, orang yang tidur. Maka ketika dia tidur gak wajib baginya untuk beribadah. Gambarnya gampang. Orang misalkan sebelum subuh dia tidur sampai baru bangun asar. Nah, maka dia gak wajib tadi itu gak wajib untuk sholat subuh, tapi dia nanti tetap wajib qadha ya. Terus kemudian tadi anak kecil kan nggak wajib ya untuk puasa, akan tetapi ada anak kecil ketika dia sudah usia 7 tahun ya. Naam yu'maru shabi wa mithlu sabiyya bi siyami Ramadan li sab'i sinin idza ataqahu. Nah, andai kata ada anak kecil dia sudah berusia 7 tahun. Nah, maka wajib bagi orang tuanya untuk menyuruhnya berpuasa. Bukan anaknya yang wajib puasa ya, tapi kewajiban bagi seorang wali untuk mengajari anaknya berpuasa, anaknya yang sudah mencapai umur 7 tahun. Nah, tapi enggak semata-mata harus disuruh gitu, enggak. Dilihat anaknya mampu enggak, idza atau kau. Jika dirasa anaknya ini mampu untuk menjalankan puasa ketika umur 7 tahun, maka bagi walinya ini, bagi orang tuanya wajib untuk mengajari atau menyuruh anaknya untuk berpuasa. Nah, wa yudrabu ala tarjihi li ushrin qiyasan ala shalah wa ta'widan lahu ala ibadah. Nah, tadi umur 7 tahun harus mulai disuruh untuk beribadah puasa. Kemudian nanti ketika umur 10 tahun sama harus disuruh berpuasa. Andai kata di usia 10 tahun dia disuruh puasa nggak mau, kalau tadi umur 7 tahun semampunya ya. 7 tahun semampunya artinya andai kata dia nggak mampu nggak usah dipaksakan. Nah, tapi kalau ketika sudah umur 10 tahun anaknya, nah wajib disuruh untuk puasa, artinya walinya wajib menyuruhnya untuk berpuasa, dan jika anak itu nggak puasa boleh dipukul ya. Sebagai apa? Agar terbiasa di dalam beribadah. Hal ini dikiaskan dengan hukumnya perintah sholat. Ketika anak umur 10 tahun harus mulai diperintahkan sholat dan dipukul ketika nggak mau sholat. Tapi pukulannya litakdib, untuk mendidik, bukan bukan untuk menyiksa ya, bukan litakdib ya. Nah, dan kewajiban ini adalah bagi seorang wali ya, bagi walinya atau orang tuanya. Anaknya nggak wajib. Caranya gampang saja. Andai kata anaknya sudah umur 7 tahun, diajak, ayo puasa. Coba puasa dulu, diajak sahur, puasa. Nanti jam 7, jam 8 sambat misalkan anaknya, Pak lapar misalkan gitu ya, ini lapar gitu misalkan, ya nggak apa-apa, kasih makan, suruh buka. Namanya juga masih latihan ya, belum ada kewajiban bagi dia, masih latihan, jadi nggak apa-apa seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat yang ketiga. Syarat wajibnya puasa yang ketiga yaitu itaqah, ay qudratu ala shaumi hissan wa syar'an ya. Itaqah itu apa? Al-qudrah, kemampuan di dalam menjalankan puasa ini secara hissan wa syar'an, secara fisik maupun secara syariat ya. Fala yajibu ala man la yutiquhu hissan likibarin misalnya. Maka tidak wajib bagi orang yang enggak mampu menjalankan puasa secara fisiknya, likibarin, karena usianya yang sudah sepuh misalkan. Nah, maka nggak wajib baginya untuk berpuasa. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ya. Ai la yutiquna siyamahu liharamin wa nahwi. Artinya orang yang nggak mampu puasa karena usianya yang sudah renta, maka nggak wajib baginya berpuasa. Itu syarat yang ketiga. Nah, lantas itu gambaran yang orang nggak mampu secara fisik. Au marodin yubihut tayammum. Nah, atau orang yang sakit, yang mana sakitnya ini sampai membolehkannya dia untuk bertayamum, maka dia boleh untuk nggak
nggak puasa karena la yutiquhu, karena nggak mampu ya. Sebagaimana disfirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya. Allah enggak menjadikan di dalam agama ini apa harus itu ya, tuntutan yang merasa nggak mampu dilakukan oleh hambanya ya, nggak memaksakan, nggak terlalu menuntut. Wala yajibu 'ala man la yutiquhu syar'an li nahwi haidin aw nifas. Atau di sini ada orang yang nggak mampu, orang yang nggak mampu untuk berpuasa. Nggak mampunya bukan karena fisiknya sehat, seger buger ya, masih muda, akan tetapi dia nggak mampu syar'an, secara syariat. Artinya apa? Seperti orang yang haid atau orang yang sedang nifas, dia mampu mau puasa saja, meskipun haid mampu puasa ya, akan tetapi di situ ketika orang sedang haid atau nifas, maka syariat melarangnya untuk berpuasa, nggak boleh dia puasa. Bahkan ketika dia memaksakan puasanya menjadi haram dan nggak sah puasanya orang haid dan nifas nggak sah, maka puasanya bahkan menjadi haram bagi orang yang haid dan nifas. Haid dan nifas berarti dia nggak mampu secara syariat, bukan secara bukan secara fisik ya, seperti itu. Warabi'uha, adapun syarat wajib berpuasa yang keempat yaitu sihah. Artinya wajib bagi orang itu berpuasa ketika seseorang itu dalam keadaan sehat. Fala yajibu 'ala maridin maradun yubihu lahu tayammum liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ya. Jadi syarat yang keempat, orang yang wajib puasa adalah orang yang sehat. Adapun orang yang sakit maka nggak wajib baginya untuk berpuasa, boleh baginya meninggalkan puasa ya. Tapi sakitnya nggak sekedar cuma sakit ketusuk jarum dikit gitu ya terus nggak puasa ya, enggak ya. Yang sakit yang nggak boleh puasa di sini yaitu sakit yang sakitnya itu parah, sehingga andai kata dia mau bersesuci untuk ibadah dia boleh bertayamum ya, nggak berani nyentuh air misalnya. Pokoknya sakitnya parah, sekiranya nggak mampu untuk berpuasa itu baru boleh untuk meninggalkan puasa. Akan tetapi tetap nanti itu tetap wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan pada hari itu ketika dia sakit ya. Kenapa? Allah berfirman dalam Qur'annya, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka bagi orang yang sakit ketika di bulan Ramadan dia sakit lantas gak puasa ya, atau dia dalam keadaan safar atau bepergian jauh, maka dia wajib menggantinya nanti di hari yang lain, mengqadha puasa yang ditinggalkan tersebut. Faham tuh? Jadi seperti itu. Itu syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima, yang terakhir ya, yaitu iqamah. Apa iqamah itu? Artinya mukim, tidak sedang safar atau tidak sedang bepergian jauh. Fala yajibu 'ala musafirin safaron tawilan mubahan lil ayatil marrah ya. Maka tidak wajib bagi orang yang sedang bepergian jauh, yang mana bepergiannya ini adalah bepergian untuk perkara yang dibolehkan, bukan bepergian untuk maksiat ya. Kan ada kadang misalkan ada orang mau bepergian jauh dari sini ya, dari Malang misalkan, mau bepergian ke Cirebon misalkan. Nah, jarak dari Malang ke Cirebon itu dia adalah perjalanan yang jauh, boleh baginya meninggalkan puasa jika bepergiannya itu untuk hal yang dibolehkan. Misalkan mau bertemu silaturahmi dengan teman-temannya yang di sana misalkan ya, dari teman-teman yang tinggal di Cirebon misalkan, atau menemui keluarganya yang di sana. Nah, maka ketika bepergiannya ini safarun mubah, bepergian yang dibolehkan, boleh baginya untuk meninggalkan puasa seketika itu. Tapi nanti ketika sudah dalam keadaan nggak safar, dia wajib mengganti puasanya yang ditinggalkan ketika safar tadi itu. Safar yang mubah ya, artinya kalau dia misalkan pergi dari Malang ke Jogja untuk di Jogja sedang ada misalkan diskotik baru,
harus update dong anak muda misalkan gitu ya, pergi ke sana pas bulan Ramadan misalkan ya, diskotiknya kan bukanya malam nggak apa-apa katanya misalnya gitu. Nah lantas pemuda ini pergi safar dari Malang ke Jogja misalkan untuk ke diskotik itu. Diskotik tempat apa ya? Sudah pasti ya di situ banyak kemaksiatan, bukan hal-hal yang baik di diskotik. Maka ketika bepergiannya itu dari Malang ke Jogja pada bulan Ramadan misalkan, lantas dia meninggalkan puasanya, kan orang yang bepergian jauh boleh meninggalkan puasa misalkan gitu. Nah, maka dia meninggalkan puasanya, sedangkan tujuannya itu untuk ke diskotik, nggak boleh di situ ya, nggak boleh untuk meninggalkan puasanya. Tetap dia harus wajib puasa. Kalau dia meninggalkan puasa, dia mendapatkan dosa meninggalkan puasanya tersebut dan juga wajib mengqadha nantinya. Tapi kalau safarnya kayak yang pertama tadi, bepergiannya kayak yang pertama untuk menemui temannya, silaturahmi misalkan, maka dia nggak dosa meninggalkan puasa, hanya saja wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya tersebut. Ya, itu syarat yang kelima ya. Boleh meninggalkan puasa dengan diniatkan tarokhus atau mengambil rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syarat-syarat wajibnya orang berpuasa, yang mana ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, ada semuanya pada diri seseorang, wajib baginya untuk berpuasa. Kalau satu saja dari syarat itu hilang, artinya nggak ada pada seseorang, 4 syaratnya ada tapi yang satu nggak ada, maka kewajiban puasa itu gugur ya. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya di situ nanti ada yang mana gugur kewajiban puasanya ini, ada yang dia nantinya tetap wajib ngodok, ada yang nggak wajib ngodok ya, gugur puasanya itu nanti insya Allah akan ada di penjelasan selanjutnya ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan syarat-syarat wajib berpuasa di dalam kitab Ghayatul Munah yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullah taala ya. Namun sebelum kita tutup kajian kali ini, alangkah baiknya ketika di bulan Ramadan seperti ini kita mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh. Dan untuk kali ini akan sedikit mengutip tentang nasihat yang diberikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitabnya Al-Mawa'id Ramadhaniyah Minal Anfasil Aliyah ya. Yang mana beliau berkata di dalam Al-Maidah Ats-Tsalitsah, beliau berkata bahwasanya orang-orang ulama-ulama zaman sekarang ini, orang-orang soleh zaman sekarang ketika menghadapi abnauz zaman, ketika menghadapi pemuda-pemuda yang zaman sekarang, orang-orang yang zaman sekarang ya, itu mereka beliau-beliau berada dalam satu kebingungan yang sangat. Mengapa bingung? Kenapa? Karena huwa fi janib wa hum fi janib. Karena orang-orang alim ini, orang-orang soleh, dia berada pada satu sisi, sedangkan orang-orang zaman sekarang berada pada sisi yang lain, bertolak belakang, tidak satu arah. Orang-orang alim tersebut tidak tidak masuk ke daerah mereka, dan mereka juga tidak menerima atau tidak sependapat dengan orang-orang soleh tersebut, orang-orang akhir zaman seperti itu. Nah, padahal manusia, kata beliau ya, terlebih orang-orang zaman sekarang, itu tidak mungkin di dalam menjalani kehidupannya itu tidak mungkin mampu untuk menempuh perjalanan hidup untuk menuju jalan yang benar, itu tidak mungkin mampu untuk menjalaninya sendiri. Dia butuh yang namanya kendaraan. Apa kendaraan di sini? Yaitu seorang panutan. Nah, panutannya itu ada kalanya syekhun yar'ahu, ada kalanya seorang guru, yang mana guru tersebut yang bisa menuntun dia, yar'ahu, menuntunnya menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Au akhun fillah, au akhun lahu fillah, atau saudara atau teman yang dapat mengajaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Artinya teman yang baik ya. Sekarang kan banyak ya teman yang kelihatannya baik tapi padahal menjerumuskan ya.
Banyak zaman sekarang kita harus hati-hati di dalam memilih teman. Nah, adapun kita, alhamdulillah kita semua insya Allah memiliki yang namanya seorang guru yang melindungi kita, guru yang selalu menuntun kita, guru yang selalu menunjukkan jalan yang benar kepada kita, menasihati kita ketika salah. Alhamdulillah kita menjalani kehidupan ini punya yang namanya kendaraan, panutan, yaitu seorang guru. Dan juga memiliki teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang kadang mengingatkan kita ketika kita salah, mengingatkan kita ketika kita lengah misalkan, mengingatkan kita, memotivasi kita ketika kita sudah mulai bosan di dalam beribadah misalkan, ya, dimotivasi lagi, diberi semangat lagi, seperti itu. Alhamdulillah. Dan selain itu beliau juga mengatakan di akhir kalamnya beliau berdoa, mendoakan kita agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam mengikuti majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, ya. Kenapa? Karena majelis-majelis yang seperti inilah yang dapat mengantarkan kita untuk menuju kebahagiaan abadiyah, ya, kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak, ya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam mengikuti majelis-majelis semacam ini. Dan insya Allah kami akan tetap istiqomah di dalam menemani antum di dalam menjalani majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin, sebagaimana yang didoakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.